Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan bosan-bosan ya ketemu Bu Prima dan juga Bu Hermi. Ya, kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, masih kita berbicara mengenai bunyi. Betul. Ya, kita perhatikan gambar ini anak-anak. Apa yang dilakukan si anak? Dia sedang berteriak di sebuah lapangan. Ya, ini ya. Saya yakin ini anak-anak sering, terutama anak laki-laki ya Bu Prima ya. Nah, ketika berteriak di lapangan ada bunyi dari suara kita. Nah, gambar yang kedua, pernahkah juga anak-anak seperti ini? Saya yakin juga pernah. Bukan cuma berteriak kalau di kamar mandi, tetapi sambil bernyanyi. Lalu adakah bedanya ketika berteriak di lapangan dengan di kamar mandi? Iya, tentu ada. Manakah yang lebih keras yang di mana anak-anak? Di lapangan atau di kamar mandi? Iya, yang lebih terdengar suaranya lebih keras itu adalah di kamar mandi. Kenapa itu terjadi? Nah, nanti anak-anak akan tahu karena kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, yang berikutnya. Gambar apa ini anak-anak? Ya, ini ada siapa ini ya? Dino ya? Ini Edo. sama Doni atau Edo. Oh, Edo. Ini Edo. Ya, kata Bu Hermin ini Edo. Edo sedang bermain bersama dengan temannya, yaitu ini apa? Ya, betul. Ini adalah gendang. Ya, Bu Hermin ya. Ya, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Oke. Saat kulit gendangnya dipukul, maka akan bergetar. Ya, getaran ini menghasilkan bunyi. Ya. Kemudian bunyi masuk ke sebuah rongga. Jadi di dalam gendang ini ada rongganya atau berongga ya, yang berada di bawah kulitnya yang dipukul ini ya Bu Hermin ya. Nah, semakin kecil dan semakin panjang rongga gendangnya, maka akan semakin nyaring bunyinya. Ya, ini masih berkaitan yaitu tadi dengan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita lihat berikutnya ya. Apa sih Bu, dari tadi kok ngomong pemantulan, penyerapan. Nah, anak-anak tidak usah bingung dengan apa itu pemantulan bunyi. Ibu beri contoh yang paling mudah dulu. Nah, contohnya ketika anak-anak bermain kelereng. Ketika kelereng itu kita lemparkan ke dinding yang keras atau mungkin ke lantai, nah, maka kelereng tersebut akan memantul. Akan berlari memantul-mantul. Itu yang disebut pemantulan. Nah, kalau gitu kita kaitkan dengan bunyi. Bunyi juga mengalami pemantulan. Contohnya tadi ketika anak-anak berteriak atau bernyanyi di dalam kamar mandi, suaranya anak-anak lebih keras. Kenapa? Kemarin kita sudah belajar mengenai gelombang bunyi. Nah, ketika anak-anak bersuara, itu maka gelombang bunyinya akan memantul ke dinding-dinding di sekitar kamar mandi. Nah, bunyi yang mengenai benda-benda yang permukaannya keras, misalnya kayu, kaca, dinding, besi, dan benda-benda lain yang permukaannya keras, maka gelombang bunyi itu akan mengalami pemantulan yang disebut dengan pemantulan bunyi. Nah, seperti itu. Lalu, adakah macam-macamnya bunyi pantul? Tentu ada. Di sini kita akan belajar mengenai macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu adalah gaung atau kerdang. Apalagi itu Bu? Ya, enggak usah bingung. Ini sebenarnya juga sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gaung atau kerdang itu apa sih?
gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya begini, Bu Prima mengucap Surabaya, gitu Bu Prima. Surabaya. Nah, jadi hampir bersamaan. Lagi Bu Prima bilang apa lagi Bu Prima? Aku cinta Indonesia. Ya, diulang. Contoh bunyi pantulnya. Bu Prima, Aku cinta Indonesia. Nah, jadi hampir bersamaan. Itu contoh dari gaung atau kerdam. Biasanya di mana ya terjadinya ini? Nah, gaung atau kerdam ini biasanya terjadi di gedung bioskop, di lubang sumur. Biasanya kalau anak-anak berteriak-teriak di gedung pertemuan dan di studio rekaman. Makanya bunyi-bunyi yang terjadi di daerah-daerah itu biasanya terdengar lebih keras tetapi tidak jelas karena hampir bersamaan itu tadi. Nah, contoh yang berikutnya yaitu adalah macam bunyi pantul berikutnya. Yang kedua itu adalah gema. Apakah berbeda? Ya, berbeda. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai diucapkan. Ya, kita beri contoh lagi. Misalnya Bu Prima bilang apa? Aku cinta membaca. Ya, diulang ya Bu Prima. Aku cinta membaca. Aku cinta membaca. Nah, jadi bunyi itu ya. pantulnya setelah. Biasanya anak-anak pernah dengar kalau tidak sengaja ya Bu Prima. Biasanya hey. Oh ya. Nah, Halo. Ya. Jadi diulang-ulang, tetapi makin lama suaranya semakin kecil, ya, pelan, dan bunyi itu jelas. Jadi halo. Nah, itu contoh gema. Sebetulnya anak-anak juga sering ini mengalami ini. Lalu di mana saja terjadinya gema? Contohnya bunyi pantul gema ini contohnya yang terjadi di gua, di lembah dan di bukit. Nah, itu mengenai gaung atau kerdam dan gema. Lalu adakah perbedaan di antara keduanya? Ya, pasti karena keduanya berbeda. Yang pertama tadi dari pengertiannya sudah jelas. Kalau gaung atau kerdam itu bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli diucapkan. Ya. Lalu untuk jaraknya, untuk gaung tadi itu jarak pantulnya lebih sempit. Jadi di tempat yang lebih sempit dibandingkan dengan tempat terjadinya gema. Kalau gema itu tempat terjadinya biasanya lebih luas. Nah, itu mengenai bunyi pantul. Selanjutnya adalah tentang penyerapan bunyi. Ya, bunyi itu juga dapat diserap. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu yang biasanya permukaannya lunak. Ya, jadi berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi yang keras, kalau ini yang lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Benda peredam bunyi diantaranya misalkan karpet, goni, kemudian kertas, kain, busa, wol. Mungkin ada lagi Bu Hermin kayak styrofoam itu ya. Styrofoam. Nah, pokoknya yang permukaannya lebih lunak. Ya. Benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Ya. Kenapa? Karena tadi karena gaung atau kerdam itu bunyinya hampir bersamaan dengan bunyi asli yang akhirnya tidak jelas apa itu yang diucapkan. Ya. Contohnya seperti di studio rekaman, gedung bioskop. Mengapa supaya tidak bunyinya tidak bercampuran gitu ya? Karena pemantulan. Supaya terdengar jelas, maka dilapisi oleh bahan-bahan tersebut atau bahan-bahan peredam bunyi. Manfaat pemantulan bunyi.
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Hermin. Ya, yang pertama untuk mengukur kedalaman laut. Kenapa begitu? Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa pemantulan itu mengenai permukaan benda yang keras. Ya. Yang berikutnya adalah untuk memeriksa janin di dalam kandungan menggunakan yang namanya USG atau ultrasonografi. Jadi yang ibu-ibu hamil, mungkin orang tua kalian yang mau lihat adiknya di dalam perut, ibu mau kemana? Mau USG. Nah, itu salah satu manfaatnya dari pemantulan. Yang berikutnya adalah untuk mengukur panjang gua. Ya. Yang berikutnya yaitu untuk mengukur kedalaman jurang. Nah, dari situlah beberapa manfaat pemantulan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu ada itu juga pasti ada manfaatnya. Seperti itu. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi pasti bermanfaat untuk kehidupan. Ya. Mudah kan? Ternyata apa itu pemantulan dan penyerapan. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Betul. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar bersama lagi. Ya, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.